Oke guys, selamat datang kembali di Dos Kreatif Channel. Hari ini ada gue Adri dan juga ada Mas Mario. Hai, halo Mario here. Hari ini nih, episode khusus untuk kalian yang baru aja lulus atau sebentar lagi lulus atau yang mungkin udah baru 1 tahun lulus lah ya. Jadi masih fresh graduate. Kalian yang masih bingung cara mencari kerja atau kalian yang masih bingung milih perusahaan apa. Nah, hari ini kita akan membahas semua hal tersebut. Oke, Mas Mario. Iya, baik, Mas. Di Rubikube tentu setiap tahunnya menerima ada pegawai baru ya? Iya, betul. Ya, jadi mungkin ada fresh graduate, ada juga yang udah berpengalaman beberapa tahun. Nah, Mas Mario sebagai pemilik perusahaan, ada saran nggak untuk teman-teman yang para fresh graduate ini, bagaimana sih mindset yang harus mereka bangun, attitude yang harus mereka pikirkan saat mereka baru pertama kali masuk ke pekerjaan pertama mereka? Oke, baik. Wah, topik ini sebenarnya kayaknya gue udah lama banget nggak interview ya. Kayaknya sudah lama banget sih. Tapi kalau misalnya aku recall lagi, kalau misalkan dari sisi saya sih sebenarnya kalau untuk cari kerja, pertama adalah yang kita mesti bawa adalah mindset yang pas. Seperti itu. Jadi kalau dari sisi saya, pertama, kalau misalkan untuk, gini, kita pecahkan dulu ya beberapa sesinya untuk bagaimana ya. Pertama adalah membawa sebuah mindset yang pas. Sebelum kita interview, sebelum kita mulai nge-apply kerja-kerjaannya, I think the first thing that you need to do itu adalah research dulu perusahaan itu. Karena banyak sekali kayaknya trigger going happy apa gimana, selalu bilangnya gini, sudah masuk ke dalam satu perusahaan itu, nggak sampai 2 bulan, nggak sampai 3 bulan, aku nggak cocok. Kok bisa? Nah itu, ya kan. Nah sebenarnya memang sudah jadi kata-kata kebiasaan ya, ya kan. Which is, istilahnya kalau menurut saya, daripada membuang waktu sama, pertama adalah aku rasa sih, mungkin sebagai future yang akan cari kerja ini, sebaiknya di-research dulu deh perusahaannya. Nah, di-research dari pendirinya siapa, latar belakangnya seperti apa. Dan yang selanjutnya itu adalah dari perusahaannya, mereka kerjain apa. Dan mungkin ya apakah bagus juga kalau misalnya memang mau coba magang dulu, sehingga mengenalkan industri. Seperti itu kan, mengenalkan, ini saya nggak topiknya cuma ke perusahaan saya sih. Maksud saya, semua perusahaan pasti punya tantangan masing-masing, punya sebuah value masing-masing, dan aku rasa sih itu yang dipelajarkan dulu. Istilahnya melihat culture-nya itu apakah pertama cocok apa tidak dengan you. Karena ketika kita masuk ke dalam satu perusahaan atau satu family of company, ya you mesti adapt. Nah adapt ini yang dimana yang nggak bisa company yang adapt ke kamu, right? Nggak bisa, ya you mesti adapt ke company, karena company-nya yang kamu masuk, ya you gonna work for that company, so you are the person who adapt, ya kan, bukan yang company yang adapt ke kamu, ya kan. So itu yang kamu mesti siap sih. So pertama adalah dipelajarin dulu secara company itu, apakah itu yang kamu mau pertama. Kedua adalah tujuannya. Tujuan kamu kerja itu fokusnya apa? Apakah you mau menggain experience? Apakah emang you tertarik dengan hal-hal yang dikerjakan perusahaan itu? Apakah yang ada apa nih motif-motif yang lain yang sehingga kamu mau meluangkan waktu? Karena kan kerja itu is consuming ya. Mungkin itu bisa jadi setengah waktu kita loh, ya kan, yang kita devote ke dalam perusahaan itu. Dan what do you think you can contribute? Jadi jangan dibalik terus, adakah apa company yang bisa contribute buat saya? Banyak tuh kayak gitu. Ya kan, jangan dibalik dulu, ya kan, misalnya don't ask what the country can do for you, but ask what you can do for your country. Ya kan, misalnya jangan selalu what I'm in it for. Nah, kalau itu mindset yang kayak gue dapat apa nih? Banyak tuh. Nah, itu akan sebenarnya membatasi kita untuk kita bisa grow. Berarti kita nggak dapet pemikiran kita sekian. Oh, berarti gue nggak cocok. Right? Berarti sebenarnya company itu bisa kasih kamu lebih, tapi kamu membatasi di situ.
yang rugi itu ya sebenarnya ya sayang aja ya, bukan rugi ya, sayang aja. Seperti itu kan. Nah, itu yang kedua sih itu sih menurut saya sih ya. Bagaimana kita bisa dipelajarin dulu pertama. Yang kedua adalah come in with the mindset yang untuk bagaimana kita bisa contribute. Karena definitely when a company interview you dan dia cocok dengan you, mungkin karena pertama dari personality kamu dulu. Karena kalau misalnya menurut saya, kalau dibuat saya ya, karena kan kita kan memang di sini kan professional zone dan tim kita memang kita erat dan kita saling ketemu tiap hari. Ya pasti kita mau orang yang cocok sama kita, yang istilahnya yang berkenan ya aku bisa ketemu tiap hari ya. Kalau orang itu nyebelin, gitu mukanya nyebelin ya kan nggak enak ya. Biarpun dia jago desainnya, dia pun jago apapun ya. Tapi kalau sifat dia, body language dia dan anything yang nggak sesuai dengan kita punya culture kekeluargaan kita, ya menjadi asing, itu menurut saya itu akan susah. Seperti kan untuk kerja bareng. Ya begini kita belum ngomong tentang performance ya. Ya kalau menurut saya sih personality itu nomor satu. Gitu loh. Karena kalau untuk teknik dan secara skill, aku yakin itu bisa di-improve. Tapi kalau misalnya skillnya jago doang dan personality-nya tidak baik, nah itu yang hal-hal yang aku rasa pertimbangan banyak perusahaan di situ dulu. Kecocokannya daripada perusahaannya. Selanjutnya ya Mas, kalau misalnya saya bisa lanjutin adalah bring the best version of you sih. Dalam pekerjaan ya. Maksudnya mohon maaf nih, aku mungkin bisa menceritakan kita yang nge-apply ke kita tuh banyak. Ada juga yang nge-apply ke saya, dia CC-in ke semua agensi yang Aji mumpungnya aku kenal ini agensi lainnya dan saya punya hubungan baik. Saya sangat bingung, ini orang kok bisa ya ngirim email Jangan ya. yang nge-apply ke kita dan di bawah itu di CC. Dan aku kenal nih agensi, aku tanya, bro, lu dapat email juga? Iya bro, kenapa bro? Gue lihat tuh dia kirim ke lu, kenapa namanya ke gue ya? Ya kan? Ya kita saling berkomunikasi loh. Kita nggak semua agensi itu musuhan gitu loh, right? Nah kayak gini tuh aku pikir tuh kok terjadi ya di dengan periode generasi yang di belakang ini gitu kan. Zaman dulu kan kita tertib loh, kita spell check lagi, kita benar-benar persiapkan diri, kita bikin portfolio yang benar printed, kita datang, kita rapi, ya namanya you want to get hired, right? Seperti itu ya. Nah itu sih, itu hal-hal yang I think yang mesti punya impression, nggak cuma impressionnya, yang terakhir adalah jangan bohong. Jangan bohong. Banyak tuh, nggak banyak sih, tapi ada beberapa itu pinter bagaimana menjual dirinya. Saat interview ya. Saat interview. Sehingga, wow, nilainya sky high. Nah, tapi kesiannya ketika sudah masuk, nah itu yang kasihan sih. Maksudnya ya you kasih ekspektasi, ya istilahnya, wah aku pernah ini, pernah itu. Ya ekspektasi aku tambah tinggi dong. Ya ekspektasi tinggi, of course. Aku kasih nilai value tinggi. But as when you come in, you say you can do this, you can do that, you can do this. Ketika dijalanin nggak bisa, ya namanya kan kita jadi kecewa, right? Bahwa ya boleh bilang ya menjadi yang istilahnya beli kucing dalam karung, gitu kan ya, seperti itu kan ya. Nah ini yang jadi sebenarnya susah. Ya, andai kata ya bisa juga di demote di tengah-tengahnya, atau juga ya paling nggak enaknya ya kita mesti rilis dia, seperti itu kan. Nah ini kan jadi hal-hal yang nggak enak, gitu kan. Ya dengan sejahteranya kita mesti do something about it. Seperti itu kan. Di awal itu dulu sih. Yang mesti kita persiapkan diri sih. Maksudnya everything you need to prepare. Kayak wedding lah ya. Kan nggak mungkin kan kita ke acara pernikahan yang kita nggak siap gitu kan ya. Like you need to have that kind of attitude yang terhadap meng-apply sih menurut saya Mas. Oke, jadi kalau kita lihat ya belakangan ini tuh banyak banget ya tadi seperti Mas Mario bilang kayak di sisi ke perusahaan lain. Atau bahkan kayak mereka tuh nulis body emailnya tuh seadanya, kayak gitu-gitu. Kira-kira menurut Mas Mario kenapa sih belakangan ini generasi sekarang tuh seperti itu, seperti kayak menggampangkan, menyepelekan gitu. Kenapa ya kira-kira? Nah itu, saya juga pertanyaan yang sama. Saya juga nggak tahu. Maksudnya, I don't know. Maksudnya ini yang justru yang di generasi saya, yang saya diajarkan adalah you have to prepare. Malah kalau dulu saya kuliah di Academy of Art,
Ya kan, kita justru ada kurs loh untuk how to build your portfolio. Itu 1 semester loh. 1 semester. 1 semester itu. Itu semester 1 mata kuliah yang ngomong tentang build your portfolio. Ya kita di sana memang ya kita tertib, kita taruh kerjaan yang secukupnya, bukan semuanya. Nah kita have to be able to show your process, your thinking process. Justru kalau di luar negeri, mereka tuh lebih menghargai thinking proses kamu, bukan apa hasil kerjaannya. Hasil itu ya bisa aja dibantuin orang. Bisa aja di saat itu ya kamu sebenarnya juga bisa jadi figuran. Ya you are in the team, kamu figuran, tapi in the end of the day kamu bilang itu portfolio kamu. Bisa juga. Betul. Tapi ini dia kan thinkingnya bukan kamu yang thinking. Mungkin aja kamu cuma yang FI doang. Ya kamu bilang itu portfolio kamu. Right? Nah itu juga bisa. Nah itu yang sebenarnya yang setulusnya adalah kalau misalkan you want to do a good portfolio, buat portfolio itu sebenarnya put in your process. Kalau dulu di mata kuliah saya di portfolio kelas itu ya saya ini produknya ini nih yang sudah jadi. Nah, justru dosen saya itu minta kamu kasih tahu yang kamu bagaimana kamu bisa sampai ke sini. Sketsa kamu, pemikiran kamu, konsepnya seperti apa dan eksekusi kamu seperti apa sampai produk jadinya yang difoto. Nah, itu sebenarnya di dalam portfolio. Sebenarnya portfolio itu nggak usah semuanya kamu masukin. Karena banyak kan ya business owner pasti waktunya nggak banyak. Dia nggak mungkin baca ratusan halaman dan mau mengertiin kamu di dalam sekejap. Pasti dia scam through, right? Kalau kamu bisa menjelaskan, paling dikit 3 deh. Project yang berbeda aja, yang pernah kamu menjadikan portfolio. Berbeda, jangan yang sama, gitu kan? Nah itu sebenarnya udah bisa kebaca sih. Misalnya karakteristik dari seorang itu. Oke, sorry potong sebentar ya. Jadi sekarang saya mau nanya nih Mas nih. Mas Mario saat melihat ada portfolio yang masuk ke Ruby Cube, nah pertimbangannya apa seperti apa sih yang dipilih gitu? Ini sebenarnya gampang sih. Sebenarnya kalau yang dipilih bukan saya. Sebenarnya kalau filtering kita ada tim, kita ada studio manager yang kalau email itu masuk atau sebuah portfolio maupun orangnya datang melampirkan sebuah resume, sebenarnya kita lihat cuma dari riwayat kerjanya aja. Riwayat kerja. Kalau riwayat kerjanya cuma di situ, kalau misalnya ini saya udah tertipkan ke studio manager. Kalau kamu lihat di situ kerjanya cuma 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan. Gitu. Biarpun dia melakukan itu sampai 5 tahun, kita nggak terima. Nah, gimana tuh? Jadi idealnya seperti apa tuh, Mas? Idealnya seperti kalau dari dari kita, kita lihat dulu nih. Sebenarnya pertama adalah jangka panjang komitmen kerjaannya. Kalau dia punya intensi yang namanya loncat, ya kita juga sebenarnya gini loh. Ketika kita nge-hiring orang itu investment loh, Mas. Right? Bukan gratis loh. Orang itu yang mesti kita upahkan juga, yang kita mesti ada wage yang kita bayar, itu investment, Mas. Bukan artinya, maksudnya kita kalau misalnya dari saya, orang yang kerja sama kita, itu saya harap tuh investment. Karena kenapa? Kita akan take care of him or her secara bagaimana, ya kita taruh perasaan juga ya, bukannya robot, Mas. Right? Anda kata ya, seperti kan. Anda katakan, ini bukannya cuma hanya robot, tapi kita juga mesti, yuk ini bagaimana, kesulitan apa. Nah kita mesti saling komunikasi, teamwork. Karena ini saya bukan hire tukang. Kalau tukang gampang, kamu sakit gue ganti orang, ya kan? Betul. Kalau tukang gampang, karena memang kita kan memang di professional level, bukan di bukan di labor ya. Namanya kita bukannya tukang angkat barang. Kalau gue tukang angkat barang nggak masuk ya besok gue tinggal cari orang yang angkat barang lagi. Cuma desainer kan nggak seperti itu, right? Atau kita sebagai profesional kan ya kita menghargai yang di bagian secara investmentnya, gitu loh. You naik kelas, kita naik kelas. Nggak bisa kalau satu kantor ini saya yang paling pintar. Kalau saya yang paling pintar bahaya, Mas. Right? Iya betul. Itu bahaya. Berarti ya perusahaan kita yang mentoknya di sini. Justru I want to have my team yang bisa membawa, apalagi dengan generasi baru. Mereka punya culture yang baru, punya bahasa yang baru. Kayak kita punya milenial atau misalnya zilenial di tim kita. Saya belajar banyak. Ada yang kata-kata yang baru lah. Yang dunia-dunia zaman sekarang yang saya bilang, itu apa ya? Ke zaman dulu nggak ada gitu kan. Kata baru. That is something. So when you join us, we hope you can contribute dunia kamu dengan generasi ini, dengan insight yang baru, sehingga kita bisa juga punya istilahnya ada pegangan ya. Maksudnya,
jika ada proyek-proyek kayak gini, aku tahu nih, ini grup-grup ini yang mereka mengenal sesamanya, gitu, sesama the like-minded people ya, seperti itu. Dengan kita ngapain sih? Oh, kita udah tua nih, ngapain nih? Ya kita sebagai prinsip, sebagai pengalaman, istilahnya boleh bilang ya kita sebagai jam terbangnya, kita menjaga untuk supaya ada hal-hal yang tim-tim ini yang mungkin tidak pengalaman yang untuk menjaga mereka supaya mereka tidak gagal. Karena ini bukan kuliahan, Mas. Project gagal, project nggak terdeliver, ini bisa kena hukum. Ini nggak main-main, ini bukan kuliahan yang kita gagal, lalu ya udah kita ambil ulang lagi kelasnya. Nah, kalau kuliahan kamu bayar, ya kuliahan juga nggak peduli. Ya, yang penting lu bayar, gua ajar. Selama bayar ya. Iya, kalau klien bayar kita, kerjaan nggak dapet. Banyak halnya, bisa dicaci maki, bisa disomasi, bisa kenain pasal yang hukum. Nah, apalagi klien kita tambah berbobot lagi, tambah tinggi lagi. Nah, itu banyak hal-hal yang kita ya mencegah tidak ada kegagalan. Dan apalagi kita juga bukan perusahaan yang namanya yang besar sekali ya. Yang nggak ada agency yang, I don't know, maksudnya kita bukan skala yang sampai super Fortune 100 gimana. No. Which is kita kerja bareng yang Fortune 100, ya mereka punya legal team, mereka punya lawyer team, mereka lebih lengkap dari kita. Andai kata, why we hope we don't meet them. Ya kan, namanya kalau kerja baik kan kita nggak perlu ketemu mereka yang bagian legal ya gitu kan. Itu sih Mas kalau dari sisi saya. Oke, sekarang kita agak coba mundur sebentar Mas. Karena di Rubikub ini kan desain grafis ya teman-teman ya. Jadi saya tuh mau nanya Mas, gimana sih baiknya para mahasiswa itu dalam menyusun portofolio? Karena nggak semua kampus tuh punya mata kuliah seperti yang sendiri kayak gitu loh, khusus bangun portofolio gitu. Karena pasti masih banyak banget yang mereka tuh ngumpulin semuanya banyak banget gitu, yang karya-karya mereka kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya kedikitan juga mungkin mereka ketakutan, apakah ini cukup? Nah, baiknya itu seperti apa sih Mas? Nah, baiknya ini, tadi yang saya ulang lagi. Yang nomor 1, kamu mau nge-apply kemana? Kemana? Kalau misalkan kamu interestednya di bagian contoh multimedia, ya kan, ya pasti ya kamu mau perkembangan di sana, ya itu yang kamu banyakkan. Kamu mau nge-apply ke desain grafis, ya devo, ya maksudnya ya portfolio desain grafis yang kamu akan bikin orang tertarik. Nah, justru kebanyakan sekarang nih, yang saya lihat adalah palu gada. Wah, desainer ini semuanya bisa. Desain bisa, bikin logo bisa, ilustrasi bisa, video bisa, bikin konten bisa, video foto bisa, semua bisa. Aku ragu, Mas. Itu seperti kayak seperti kayak orang jualan obatan zaman dulu, bisa diminum, bisa digosok, bisa are you sure? Aku aja yang sudah di dalam industri segini lama, aku nggak berani bilang gue jago semuanya. Justru makanya kita ada partner fotografer, kita ada partner videografer, karena itu bukan forte saya. Saya ngerti itu bukan profesional loh Mas. Gitu loh. Ngerti itu ada sekedar the tip of the iceberg. Tapi apa mata yang dilihat fotografer atau videographer, apa ngerti tentang nggak cuma mengoperate kamera, kamu lihat YouTube terus, besok kamu bilang fotografer. That's not photographer. It's not like kamu beli software download dari Adobe dan you say, oh I'm a graphic designer now. Wah kalau gitu ngapain gue sekolah susah-susah bos? Iya betul. Jauh-jauh sampai ke Amerika, 4 tahun, 2 tahun master, dan orang itu cuma bisa datang, bilang mereka agency, jika kalau mereka tinggal download software, ngerti bikin beberapa portfolio, dan you say that I'm a graphic designer. Jadi tidak ada keharusan untuk seorang mahasiswa tuh untuk masukin semua, gue bisa desain, gue bisa video. Malah kalau jika kamu masukin semua, aku bisa kelihatan orang ini galau. Berarti nggak bisa bikin decision. Bikin decision itu adalah hal yang paling mahal, yang dibayar. Sekarang aku tanya, CEO ngapain tiap hari? Ya dia bikin decision. Kerja nggak? Mungkin nggak kerja timnya yang kerja. Punya semua staff-staffnya yang bisa menjalankan. CEO itu every day is paid so high to make difficult decision. Karena kenapa? The wrong decision, the wrong strategi, ya semuanya rontok Pak. Ya kayak kapten, salah jalan gitu kan ya, kapalnya tuntun, doar, nabrak, yang rugi semuanya. Karena satu tindakan yang bilang belok ke kiri, ternyata salah. Ya kan? Nah itu yang mesti pertimbangan. That's why making decision ini memang hal yang nggak gampang.
That's why ini yang kita mesti banyak lihat ke depannya. Yang di belakang, yang tadi step ke-1. Pelajarin dulu perusahaan mana yang kamu mau apply. Tahuin dulu bagaimana mereka bergerak. Lihat aja mereka punya YouTube mereka, Instagram mereka. Atau enggak, just play a visit. Hai Pak, aku mau nge-apply ke tempat Bapak. Tanya, segitu banyak yang nge-apply, gak pernah nanya loh, Pak, visi Papa apa? Bagaimana lu mau kerja sama gua dan lu nggak tahu visi gua? Lu cuma tahu aku dapat berapa duit. Ya ampun. Maksud aku duit itu akan datang jika kalau misalkan we need you. I need you. Duit akan datang. If I don't need you, ya you stay there. You see what I mean or not? Nah ini mindsetnya jangan lihat duitnya dulu. Lihat fit dulu nggak kamu. Kamu bisa ada room to grow or not. Nah if you have the room to grow, then put your whole heart there. Ini aku bukan sering sih, aku pernah cerita ini ke tim saya. Sebuah tanaman, coba aku tanya Mas, jika kalau aku tanam nih, masing kecil ya, dia tanam. Dan kalau tanaman ini kan pasti kuatnya karena dia berakar ya. Kalau dia belum berakar, dicabut dan ditaruh lagi ke tempat lain. Habis itu dibilang, oh nggak cocok. Dia cabut lagi, ditaruh di tempat lain. Dicabut lagi, ditaruh tempat lain. Apakah dia bertumbuh? Nggak bakal bertumbuh. Ya sama dengan ya karir. Kalau kita cuma copot pasang 3 bulan di sini, 1 tahun di sini, 2 bulan di sini, setahun di sini, kita nggak akan value itu karena, wah kamu pernah kerja di 200 perusahaan. I rather you work with one company yang commit and I know, oh company ini respectable. Siapa tahu ini kenal ya. Saya kenal, oh aku mau nih. Ya, ada tim atau ada kandidat ini seperti itu sih. Ya kita lihat ada komitmen Mas, karena kita nggak bayar gaji. Ya kita sebenarnya sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, kita lihat itu bukan cost. Kalau misalkan gaji itu cost, itu liability. Gaji itu semestinya menjadi investment. Ya sehingga kamu numbuh, kita tumbuh. Nah ketika kita numbuh bareng, kamu pasti nanti punya anak buah lagi. Ya kamu mentorship lagi ke bawah, kita numbuh bareng ke atas. Seperti itu. Itu sih sebenarnya mindset saya. Seperti itu kan. As a company we grow together ya. Udah jelas banget ya tadi teman-teman ya. Jadi pertama kita harus tahu mau masuk kemana perusahaannya. Baru disesuaikan portofolionya. Oke, ada kata terakhir Mas. Kalau kata terakhir saya sih mungkin lihat ke depannya sih Mas. Maksudnya untuk sebenarnya jangan asal cari kerja. Karena apa yang tidak bisa diulang di hidup kita adalah waktu, Mas. Waktu itu adalah the essence, waktu itu adalah uang. Jika kamu cuma shopping terhadap nggak cocokan. Nggak cocok 3 bulan, kamu hilang 3 bulan. Nggak cocok di situ, kamu hilang 3 bulan. Kamu nggak cocok sini, kamu hilang setahun. Itu akan membuang umur kita. For me, I'm very lucky that I was quite persistent di depannya. Jadi I'm quite resilient. Jika kalau misalnya aku kerja di satu tempat, aku tuang semuanya di dalam situ. Dan that's why mungkin ya itu yang jadi berakar, aku belajar banyak. Dan ya istilahnya kayak sponge ya. Aku bilang sih ya itu sih, maksudnya jangan sampai untuk melihat kerjaan itu adalah cuman melewatin waktu. Jadi kalau menurut saya adalah get the right company, research dulu perusahaan itu. Jika kamu masuk ke dalam perusahaan itu, jangan tunggu untuk kamu disuruh. Kalau misalnya saya sih, dulu ya ketika saya kerja di Pak Bram di After Hours, aku nggak nunggu disuruh. Aku malah menanya, Pak Bram, saya belum ada project, Pak Bram sekarang buru apa? Oh saya juga nggak tahu Mario. You know what I did? Aku lihat, gak ada kerjaan loh, kan aku juga bosen juga ya, gabut ya gitu. Aku lihat, you know what I did? Pak Bram, aku propose, boleh nggak aku bikinin After Hours punya company profile? Oh, iya tuh, saya belum ada company profile. Yaudah, kamu masih banyak waktu, kamu jalan dulu aja, kerjain. Gue kerjain sendiri. Pertama, ketika aku kerjain company profile-nya, aku masih ada, nanti coba saya cari ya, namanya Yellow Grey. Mungkin kalau teman-teman yang After Hours, dulu masih inget, saya baru masuk sekitar 3 mingguan. Saya bikin company profile-nya, After Hours, yang gue nggak tahu portfolionya sama siapa, gue nggak tahu filenya di mana, dan gue nggak tahu siapa yang ngedesain. Tapi di situ saya ketok pintu, saya nanya, halo mas,
portfolio ini Mas siapa? Oh itu yang situ yang kerjain, saya ke sana. Mas saya lihat dong Mas portfolio. Aku bisa nggak minta filenya? Satu, pendekatan terhadap jadi sesama tim, jadi sama kenal sama orang-orang di dalamnya, right? Jadi nggak cuma diem doang kan. Malah di situ dilihat dari tim juga, oh ini orang bisa nih. Kalau kita nggak menjadi impact dari satu perusahaan, forget about asking high salary. If you're not needed in the company, don't think that you can upgrade always. Jangan semua tungguin, oh gua tiap tahun pasti naik gaji. Wah, kamu sangat kecil banget mindsetnya. Kalau kamu mengharapkan setiap tahun pasti dinaikkan gaji, andai kata kalau misalnya kamu mau in the end of your career di umur 60 dan lu mau ada, let's say, oh gue mau ada 5M deh di bank account gue. Kamu ulur tuh dengan tiap tahunnya, dengan kamu naikin gaji-gaji. Gak nyampe mas. Gak nyampe. 5M gak nyampe. Nah ini mindsetnya mesti ada. Karena kalau mindset ini gak ada, masuk ke dalam dunia entrepreneur, kamu akan lebih sulit lagi. Karena ya, no one is gonna force you. Lu bisa bangun jam berapapun segala macam, itu is on you. Nah, mungkin itu kewenangan yang orang mau ya. Cuma for me, disiplinnya yang kita dapetin, yang semoga yang akan terus sih itu. Nah, titipan aku itu sih. Kalau bisa. Yeah. Oke guys, itu dia tadi kita udah dijelasin panjang lebar sama Mas Mario soal masuk kerja. Jadi buat kamu yang saat ini bentar lagi mau lulus, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dan bisa mengambil yang terbaik dari konten-konten kita hari ini. Oke, jangan lupa di like dan subscribe channel Dos Creative Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Thank you.